Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan hasil mini riset analisis KSU atau Koperasi Serba Usaha di Arta Mandiri Jepara, Arta Mandiri Jaya Jepara. Dengan beranggotakan saya sendiri, Ananda Eri Wulandari, NIM 2997, dan teman saya Evi Indah Lestari, NIM 3019, Ahmad Fani Andriansyah, NIM 3038, dan Randy Nurmuklis Saputra, NIM 3000. Analisis KSU atau Koperasi Serba Usaha di Arta Mandiri Jaya Jepara. Latar belakang kesejahteraan masyarakat dipandang perlu untuk peningkatan dari segi perekonomian yang menjadi dasar mengapa koperasi itu muncul dan berkembang dan bersaing dengan kompetitor, sehingga dibutuhkan sistem organisasi yang mendasari pengelolaan koperasi yang menciptakan suasana koperasi yang baik, profesional, tangguh, mandiri, bertanggung jawab tentunya, transparan, didukung dengan pemanfaatan teknologi dengan menciptakan efisien dan efektivitas pengendalian di koperasi dan dapat meningkatkan SHU bagi anggota koperasi. Pengelolaan manajemen koperasi didasarkan pada aturan yang berlaku di antaranya yaitu AD atau ART, kebijakan, struktur, organisasi, peran, dan aturan yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan job desk dari para pengurus, pengawas, dan pengelolaan yang dilakukan secara tersistem dalam menjalankan koperasi yang berdasarkan visi misi serta tata kelola atau good corporate governance. Koperasi yang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas, bertanggung jawab, dan kewajaran, serta kurangnya perhatian sistem informasi dalam pengembangan diri. Koperasi untuk mempermudah informasi dan mempermudah pengelolaan koperasi sehingga mengambil keputusan secara lebih cepat. Yang kedua yaitu prinsip, nilai, dan ciri pada koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1902 tentang perkoperasian merupakan sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, berprinsip yang wajib ditindaklanjuti dan diatur dalam UUD nomor 12 tahun 2012, diantaranya 1. Keanggotaan koperasi bersifat skala dan terbuka. 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. 3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. 5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan pemanfaatkan koperasi.
Yang kelima yaitu koperasi melayani anggota secara prima dan perkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang terakhir yaitu koperasi bekerja sama untuk membangun kelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kewajiban yang disepakati oleh anggota. Ciri koperasi di Indonesia menurut Sutanto tahun 2015 diantaranya A. Koperasi merupakan kumpulan beberapa orang dan bukan kumpulan modal. B. Semua kegiatan yang terjadi di dalam koperasi dilakukan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat hak dan kewajiban anggotanya, yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial. C. Kegiatan yang terjadi di dalam koperasi didasari pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar intimidasi, ancaman, atau campur tangan dari sebagian pihak lain, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. D. Tujuan pada koperasi intinya adalah untuk mensejahterakan dan kepentingan bersama para anggota. Yaitu Maxim GCG, Maxim Good Converse Governance, diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi. Menurut Arifin tahun 2005 dalam Purno tahun 2013, Borneo tahun 2005 dalam pun mengatakan bahwa mekanisme converse governance merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan secara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekankan terjadinya masalah agensi. Lain halnya Lestanti 2004 dalam Purno 2013 itu mengatakan bahwa mekanisme pengawasan converse governance dibagi dalam dua kelompok, yaitu diantaranya mekanisme internal dan eksternal. Pada mekanisme internal merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, koperasi dewan direksi, koperasi dewan komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan cara mempengaruhi perusahaan dengan menggunakan mekanisme internal seperti mengendalikan perusahaan dan mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu elemen pendukung. Aktivitas good convert governance atau GCG. Menurut Iskandar dan Suryono tahun 2015, GCG pada dasarnya memberikan arahan kepada pengurus perusahaan agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan usahanya, perusahaan juga harus mengelola secara etis dan bertanggung jawab.
Selanjutnya yaitu profil KSU Arta Mandiri Jaya Jepara. Koperasi Simpan Usaha Arta Mandiri Jepara adalah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang didirikan pada tanggal 15 Juli 2008, disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Jepara nomor BH.518/201 BH45.10/7/2008 berlokasi di Jalan Kusumo Utoyo nomor 28 Kauman Jepara. KSU Arta Mandiri Jaya Jepara adalah salah satu sarana penghimpunan dan pelaksanaan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan pegawai, petani, dan perusahaan kecil serta usaha lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, kami memerlukan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan serta halal secara langsung dapat dirasakan pemanfaatnya oleh anggota dan masyarakat. KSU Arta Mandiri Jaya Jepara ingin berperan secara aktif dalam upaya pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuannya ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan umat. Usaha yang dikelola dalam KSU Arta Mandiri Jaya telah memiliki pengalaman yang cukup panjang, cukup berarti, sehingga pengalaman merupakan salah satu ilmu yang paling berharga untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Visinya yang pertama, mewujudkan SKU Arta Mandiri Jaya yang profesional dalam bidang usaha simpan pinjam sebagai salah satu pelaku ekonomi masyarakat. Misinya yaitu memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada anggota sesuai nilai dan prinsip koperasi, mementingkan kepentingan anggota menuju kehidupan yang sejahtera, meningkatkan usaha yang efektif, efisien, dan transparan. Selanjutnya yaitu landasan usaha. A. UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. B. PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. PP nomor 33 tahun 1908 tentang modal pernyataan pada koperasi. D. Kapmen Koperasi dan PKM nomor 351 garis miring KEP garis miring M garis miring 12 garis miring 1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. D. Kapmen Koperasi dan UKM nomor 194 garis miring KEP garis miring MKUKM garis miring 60 2004 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. E. Kapmen Koperasi dan PKM nomor 351 garis miring Kap garis miring M garis miring 60 garis miring 1998 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian koperasi simpan pinjam atau KSP dan unit simpan pinjam atau USP. F. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK G. Anggaran dasar AD KSU Arta Mandiri Jaya Jepara. K. Anggaran
Rumah Tangga atau ART KSU Arta Mandiri Jaya Jepara. Selanjutnya yaitu pembahasan GCG dalam objek adalah serangkaian prinsip, kebijakan dan praktik yang ditetapkan untuk mengelola dan mengendalikan suatu organisasi dengan baik. Prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholders dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas serta etika dalam tindakan perusahaan. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, penerapan GCG memiliki peranan yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan anggota serta pihak eksternal dalam koperasi. Berikut adalah beberapa contoh GCG yang relevan dalam objek koperasi simpan pinjam KSU Arta Mandiri Jaya Jepara, yaitu 1. Transparansi. Transparansi adalah kunci utama penerapan GCG. Koperasi simpan pinjam yang baik harus memberikan informasi yang jelas, akurat kepada anggota dan pihak eksternal terkait keuangan, pengelolaan risiko dan keputusan strategis. Hal ini dapat mencangkup penyediaan laporan keuangan yang waktu yang tepat dan akuntabel, serta mengungkapkan informasi yang relevan kepada anggota koperasi. 2. Keterlibatan anggota GCG juga memperlibatkan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan penting dalam koperasi simpan pinjam. Anggota harus memiliki hak untuk mempertimbangkan suara dalam rapat umum anggota dan memilih pengurus koperasi yang kompeten dan terpercaya. Selain itu, anggota juga harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan dan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki dan mengembangkan koperasi tersebut. 3. Mengelola risiko. GCG melibatkan pengelolaan risiko yang efektif dalam koperasi simpan pinjam. Koperasi harus memiliki kewajiban dan prosedur yang jelas untuk mengidentifikasi, nilai dan mengelola risiko operasional, kredit, likuiditas, dan risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja koperasi secara keseluruhan. Tujuan utama dari pengelolaan risiko adalah untuk melindungi kepentingan anggota dan menjaga stabilitas keuangan koperasi. Yang keempat yaitu akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas melibatkan langsung terlibat tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kejujuran. Pengurus harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka serta melaporkan kinerja dan hasil kepada anggota dan pihak eksternal secara teratur. Audit internal dan eksternal juga merupakan bagian penting dalam akuntabilitas dalam koperasi simpan pinjam untuk memastikan adanya pengawasan independen terhadap keuangan dan operasional koperasi. Yang kelima yaitu etika bisnis. GCG mendorong koperasi simpan pinjam untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan etika yang tinggi. Koperasi harus menghindari praktik-praktik yang merugikan anggota atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini mendorong adanya kode. Yang selanjutnya yaitu implementasi prinsip GCG. Implementasi prinsip
GCG dalam Koperasi Simpan Pinjam Arta Mandiri Jaya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan anggota dan memangku kepentingan lainnya. Berikut adalah langkah implementasi prinsip GCG dalam Koperasi Simpan Pinjam. 1. Yaitu membentuk struktur organisasi yang efektif, yaitu membuat struktur organisasi yang jelas dan berdefinisi dengan baik, termasuk pembagian tanggung jawab dan wewenang. Memastikan adanya pengawasan yang efektif dalam semua tingkatan organisasi. Mengadopsi prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Merupakan kode etik. Kedua yaitu menerapkan kode etika, yaitu menyusun dan menerapkan kode etika yang menjelaskan standar perilaku terhadap dari semua anggota dan pegawai koperasi. Memastikan bahwa kode etika mencangkup prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, tanggung jawab, dan keadilan. Yang ketiga yaitu memperkuat Dewan Pengawasan. Memperkuat peran Dewan Pengawasan dalam mengawasi dan mengendalikan organisasi koperasi. Memastikan bahwa Dewan Pengawasan memiliki keahlian yang memadai dan independen dari manajemen operasional. Menyusun menganalisme pengaduan dan pelaporan yang efektif bagi anggota pegawai koperasi. Yang keempat yaitu mengelola risiko dengan baik. Menyusun kebijakan manajemen yang kooperatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh koperasi. Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan koperasi. Yang kelima yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang transparan, akurat, dan tepat waktu. Memberikan akses informasi kepada anggota, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya tentang kegiatan, kinerja, dan kewajiban koperasi. 6. Melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder. Melibatkan anggota, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan koperasi. Membangun komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan dan melibatkan mereka dalam proses pengembangan koperasi. Ketujuh yaitu mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam kegiatan operasional koperasi. Memastikan bahwa koperasi berpotensi secara berkelanjutan dan memperlihatkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu kasus yang terjadi di KSU Arta Mandiri Jaya. Kasus yang telah terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dapat meliputi 1. Penyalahgunaan wewenang terhadap anggota koperasi atau pengurus yang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya mereka mungkin menggunakan dana simpanan anggota untuk kegiatan
investasi pribadi yang berisiko sangat tinggi, atau memberikan pinjaman kepada anggota tertentu tanpa pertimbangan yang baik. Dua, yaitu penggelapan dana. Terdapat pengurus koperasi yang menggelapkan atau menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi. Mereka itu mungkin melakukan pemindahan dana ke rekening pribadi menggunakan data koperasi untuk membayar hutang pribadi atau mengalihkan dana ke investasi yang merugikan. Tiga, yaitu menyelewengkan laporan keuangan. Pengurus koperasi dapat memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kegiatan yang tidak sah atau tidak etis. Mereka mungkin menggunakan mengubah jumlah pinjaman yang diberikan atau mengurangi jumlah pembayaran bunga yang sebenarnya itu berbeda dengan yang diterima, atau mengubah informasi transaksi lainnya untuk ketentuan pribadi. Yang keempat, menyalahgunakan data pribadi. Anggota koperasi mungkin menjadi korban penyalahgunaan data pribadi mereka. Hal ini dapat terjadi ketika pengurus koperasi yang tidak bertanggung jawab menggunakan informasi pribadi anggota kepada pihak lain tanpa izin, atau bahkan menjual data anggota kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Yang kelima, yaitu ketidaktransparan. Dalam proses pengambilan keputusan, anggota koperasi tidak mungkin merasa bahwa proses pengambilan keputusan dalam koperasi tidak transparan dan tidak adil. Pengurus koperasi dapat mengendalikan masukan anggota, membuat keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu, atau memberikan akses memadai terhadap informasi yang relevan. Pentingnya bagi koperasi simpan pinjam untuk memiliki sistem pengawasan yang kuat, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, serta mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus semacam ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah melakukan mini riset yang kami lakukan pada Koperasi Arta Mandiri Jaya, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Arta Mandiri Jaya telah menerapkan GCG yang baik pada perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penerapan GCG yang dilakukan. Penerapan GCG yang dilakukan antara lain yaitu transparansi, ketertiban anggota, pengelolaan resiko, akuntabilitas, dan etika bisnis. Koperasi Arta Mandiri Jaya juga telah melakukan instalasi prinsip-prinsip GOCG yang tepat dan baik dalam perusahaan. Dengan melakukan prinsip-prinsip good corporate governance ini, koperasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan pihak lainnya. Kepentingan serta berkomunikasi pada berkelanjutan dan kesuksesan jangka panjang koperasi tersebut. Selain prinsip-prinsip tersebut, koperasi juga harus memiliki kebijakan yang jelas, prosedur dan terdokumentasi, serta komunikasi yang efektif antara manajemen dan anggota. Penerapan GCG yang baik pada koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota, menjaga keberlanjutan koperasi, dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan.
Secara keseluruhan, penerapan GCG yang baik memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, termasuk berkelanjutan, pertumbuhan yang sehat, pengelolaan data yang efektif, hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Hal ini juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor korporat. Selanjutnya itu saran. Adapun saran yang dapat disampaikan pada mini riset ini adalah yaitu pertama, penerapan GCG harusnya diterapkan secara baik dalam Koperasi Arta Mandiri Jaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan anggota, menjaga keberlanjutan koperasi, dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Kemudian, jika telah menerapkan GCG yang baik, maka harus dapat mempertahankan, menjaga pengelolaan GCG yang baik secara berkelanjutan. Yang terakhir, prinsip-prinsip GCG harus selalu diinformasikan secara tepat dan benar agar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan pihak yang berkepentingan, serta berkomunikasi pada keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang koperasi tersebut. Sekian penjelasan mini riset dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.